Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari adanya seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya setiap kali ia membuka usaha selalu saja mengalami kerugian. Kemudian salah satu kawannya menyarankan agar ia menemui Abu Nawas. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Dan di mana lagi alamatnya? Tanya si pedagang. Sudah, ikuti saja saranku. Dia itu menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana kalau kau ingin mencobainya. Tapi ingat ya, jangan tertipu oleh penampilannya. Pesan kawannya. Dan benar saja, pada keesokan harinya berangkatlah ia untuk menemui Abu Nawas. Setibanya di kota Baghdad, ia pun bertanya kepada penduduk setempat di mana rumah Abu Nawas berada. Karena Abu Nawas adalah tokoh terkenal, banyak masyarakat yang tahu dan menunjukkan alamat rumahnya. Namun tatkala ia menjumpai Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Hal ini dikarenakan penampilan dan tingkah laku Abu Nawas yang terlihat seperti orang gila. Akan tetapi setelah ia teringat akan pesan kawannya, ia pun segera membuang jauh-jauh perasaan itu. Tuan, benarkah Anda yang bernama Abu Nawas? Tanya si pedagang. Ya, itu saya. Dan kamu siapa ya? Tanya balik Abu Nawas. Perkenalkan saya Tuan Abu. Saya pedagang dari luar kota. Tujuan saya datang kemari untuk meminta saran kepada Tuan Abu. Jawab si pedagang. Oh, silahkan. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Berilah saya saran Tuan, agar usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak. Pinta si pedagang. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak lama kemudian ia pun berkata. Saranku sih cuma kamu belilah kapas dan besi dan tunggulah selama sebulan, lalu kamu jual lagi ke pasar. Setelah mendapat saran tersebut, pulanglah si pedagang. Ia lalu membeli kapas dan besi dengan jumlah yang cukup lumayan banyak. Sebulan pun berlalu, dan sesuai saran Abu Nawas, ia menjual kembali kapas dan besi yang telah ia beli sebelumnya. Tak disangka hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang banyak. Hingga dalam waktu sekejap ia telah menjadi orang yang kaya raya. Disitulah sifat sombongnya mulai terlihat. Ia seringkali memandang rendah orang yang kekayaannya di bawah dirinya, apalagi kepada orang-orang miskin. Aku harus lebih kaya dari sekarang, agar orang-orang akan semakin menghormatiku, kata si pedagang dalam hati. Kemudian ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta saran yang kedua kalinya. Ketika ia sampai di rumahnya, Abu Nawas sedang bertingkah seperti orang gila. Bagaimana tidak, Abu Nawas memakai sepatu dengan terbalik. Hal ini membuat si pedagang tertawa terpinggal-pinggal. Hei, Abu Nawas gila, ada-ada saja tingkahmu. Oh ya Abu Nawas, aku mau bertanya. Menurutmu barang apa yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak Abu Nawas? Tanya si pedagang. Ucapannya yang tidak sopan membuat Abu Nawas mengerutkan dahi. Belilah bawang dan semangka, dan tunggulah sampai sebulan, lalu kau jual lagi ke pasar, kata Abu Nawas. Pedagang itu pun kembali menuruti apa yang disarankan oleh Abu Nawas. Tapi kali ini bukan keuntungan yang didapatkan, melainkan kebangkrutan seketika. Belum juga sampai sebulan, bawang dan semangka yang dibelinya menjadi busuk dan tak bisa dijual. Padahal ia sudah membelanjakan semua uangnya untuk membeli kedua barang tersebut. Dia yang tadinya kaya raya seketika mendadak jatuh miskin. Dengan penuh kecewa dan emosi, ia kembali menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kamu telah membuatku bangkrut. Sekarang aku tak punya uang sepeser pun, kata si pedagang. Loh, kenapa bisa menjadi salahku? Ada yang salah dengan saranku? Tanya Abu Nawas. Ya memang, pertama kali kau memberi saran membuatku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika saran yang kedua, kamu membuatku bangkrut dan jatuh miskin Abu Nawas, ujar si pedagang. Oh, itu sih salahmu sendiri. Kenapa malah menyalahkanku? Balas Abu Nawas. Ya tentu sajalah itu salahmu. Gara-gara saranmu yang kedua, hartaku menjadi ludes tak tersisa, kata si pedagang mulai emosi. Orang asing, denger ya. Bahkan namamu saja aku nggak tahu. Pertama kali kamu menyapaku, kau memanggilku dengan nama Tuan Abu. Lalu kau meminta saran dariku. Karena kamu menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberikan saran dengan kebijaksanaanku.
Tapi waktu kau meminta saran kedua kalinya, kamu menyapaku dengan panggilan Abu Nawas gila. Maka aku pun memberimu saran layaknya orang gila. Jawabanku tergantung bagaimana cara kamu bertanya. Memang salah begitu, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pedagang pun merasa malu dan tak lagi berani menyalahkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Karim adalah seorang pemuda di desa tempat Abu Nawas tinggal. Tapi tak seperti pemuda pada umumnya yang semangat dalam segala hal, dari mencari ilmu sampai ke masalah pekerjaan. Karim justru terkenal suka membuang-buang waktu. Setiap kali ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dia selalu menundanya, atau malah melakukan hal-hal yang tak berguna, seperti menghitung butir pasir di dalam rumahnya. Orang-orang desa sudah sering menegurnya, tapi Karim tak pernah berubah. Mendengar hal ini, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun meminta Abu Nawas untuk menegur Karim dengan cara yang berbeda. Abu Nawas, tegur itu si Karim, agar dia itu sadar tanpa merasa dihina atau dimarahi, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan itu. Dia pergi ke rumah Karim dan melihat Karim sedang duduk di teras rumah, asik menatap burung terbang dan menghitung awan di langit. "Assalamualaikum, Karim," sapa Abu Nawas dengan ramah. "Waalaikumsalam, Tuan Abu," jawab Karim malas. "Apa yang membuat Tuan kesini?" Abu Nawas pun tersenyum. "Aku dengar kamu ahli dalam menghitung banyak hal, Karim. Apa benar begitu?" Karim pun mengangguk dengan bangga. "Ya, begitulah, Tuan. Aku bisa menghitung berapa banyak daun yang jatuh dari pohon hari ini, dan bahkan berapa butir pasir yang ada di dalam rumahku." "Wah, menarik sekali, Karim," kata Abu Nawas berusaha tampak kagum. "Aku punya sebuah tantangan untukmu, Karim. Maukah kamu mencobanya?" "Apapun tantangannya, aku terima, Tuan," jawab Karim dengan penuh semangat. Abu Nawas pun mendekat dan kemudian berkata, "Baiklah, tantanganku sederhana, Karim. Berhubung kamu ahli dalam menghitung, aku ingin kamu menghitung berapa banyak waktu yang telah kamu buang sejak pagi tadi hingga saat ini." Karim pun terdiam sejenak, merasa bingung. "Menghitung waktu, Tuan? Maksudnya gimana?" Abu Nawas pun tersenyum, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Kamu kan pandai menghitung daun jatuh, bahkan pasir. Tapi, pernahkah kamu menghitung waktu yang telah kamu buang untuk hal-hal seperti itu, Karim? Seberapa banyak pekerjaan yang bisa kamu selesaikan jika waktu itu tak kamu buang dengan percuma?" Karim pun tersentak mendengar kata-kata Abu Nawas. Aku tidak pernah memikirkannya, Tuan," gumamnya pelan. Abu Nawas pun menepuk pundak Karim dengan lembut. "Waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki, Karim. Sekali terbuang, tak akan pernah kembali. Jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa makna, Karim. Gunakanlah waktumu dengan bijak sebelum terlambat." Karim pun merenung. Dia baru sadar bahwa selama ini dia memang hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. "Anda benar, Tuan Abu. Aku terlalu banyak membuang waktu. Mulai sekarang aku akan mencoba untuk lebih menghargai waktu, Tuan." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Bagus, Karim. Ingat ya, menghargai waktu adalah kunci hidup yang penuh dengan manfaat." Dan sejak saat itu, Karim pun mulai berubah. Dia mulai bekerja dengan lebih giat dan tak lagi menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tak berguna. Orang-orang desa pun heran melihat perubahan Karim, dan semuanya berkat teguran halus dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil, dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana.
terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Dan ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga, waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. Ya dah, kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu, ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya, kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah. Dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya, karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes si saudagar. Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja? Tanya Abu Nawas. Ya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar. Ya, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu, kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara saja.
jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya masih sama seperti yang kemarin, nasi sama daun singkong," jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa coba? Uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa harga dagingnya, kawan?" tanya Abu Nawas. 120 dinar per kilo, Abu Nawas," jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 20 dinar, kawan," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau sekilo, nanti aku kasih," balas penjual daging. "Tapi uangku cuma 20 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan lama, Abu Nawas. Nanti kurangnya gampang. Kapan-kapan aja," tutur penjual daging. "Wah, terima kasih kawan. Aku janji, nanti kalau aku punya uang, aku akan membayar kekurangannya," timpal Abu Nawas dengan perasaan bahagia. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget, bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo, dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Oh enggak, aku nggak membelinya. Ini penjual daging mengutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, "Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku." Dan hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalamannya dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging itu lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hakku, Abu Nawas." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas.
sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berpamitan kepada kawan-kawannya pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau, Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. "Baiklah, aku akan bayar semua. Berapa hutangku? 100 dinar kan?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar 100 dinar. Kapan kamu mau melunasinya?" kata penjual daging. "Sekarang aku melunasinya. Kamu tunggu di sini dulu. Aku ambil uangnya di rumah," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berjalan pulang untuk menemui Tuan Hamid. Karena kemarin lusa, Abu Nawas bekerja di rumah Tuan Hamid membersihkan kebun yang ada di halaman rumahnya. Dan kebetulan saat itu Abu Nawas belum menerima bayaran dari Tuan Hamid, karena Tuan Hamid sedang berada di luar kota. Mendengar Abu Nawas akan membayar hutang kepada si penjual daging, Tuan Hamid pun bercerita bahwa si penjual daging itu mempunyai hutang 100 dinar juga kepada Tuan Hamid. Maka terpikirlah akal cerdik Abu Nawas untuk mengajak Tuan Hamid bersamanya. Tak berselang lama, Abu Nawas pun datang bersama Tuan Hamid. Di situ si penjual daging sudah tak sabar ingin menerima pembayaran 100 dinar dari Abu Nawas. Dan ternyata kawan-kawan Abu Nawas juga masih ngumpul di situ. Mereka ingin menyaksikan akal cerdik apalagi dari Abu Nawas untuk melunasi hutangnya. "Abu Nawas, mana uangnya? Kok malah ngajak Tuan Hamid?" tanya si penjual daging. "Tenang kawan, Tuan Hamid ini juga ada sangkut pautnya sama kita. Jadi tadi hutangku 100 dinar kan?" Kemudian Tuan Hamid memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas sebagai pembayaran kerjanya. "Ini, aku bayar hutangmu yang 100 dinar. Berarti hutangku sudah lunas kan?" tanya Abu Nawas kepada si penjual daging. "Baiklah, hutangmu lunas Abu Nawas," jawab si penjual daging. Ketika si penjual daging akan memasukkan uang itu ke dalam kantong bajunya, Abu Nawas buru-buru berkata, "Tapi tunggu dulu kawan, aku dengar kamu juga punya hutang 100 dinar ke Tuan Hamid. Nah, mumpung kamu lagi dapat uang, bayarlah sekarang. Tidak elok menunda-nunda bayar hutang kalau sudah ada uangnya." Karena merasa malu kepada Tuan Hamid dan juga banyak kawan-kawan Abu Nawas yang sedang menyaksikan itu, akhirnya dengan terpaksa si penjual daging menyerahkan uang 100 dinar yang ia dapat dari Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Nah, sekarang semua sudah selesai kan? Tuan Hamid sudah membayar kerjaku yang kemarin. Aku sudah membayar lunas hutangku kepadamu, dan kamu juga sudah membayar lunas hutang kepada Tuan Hamid," kata Abu Nawas kepada si penjual daging. Seketika, semua kawan-kawan Abu Nawas berdecak kagum dengan kecerdikan Abu Nawas itu. Dan si penjual daging pun pulang dengan tangan hampa, walaupun hutang Abu Nawas sudah lunas kepadanya.